Dunia di balik bulu, kisah penyakit tungau pada ayam. Di sebuah peternakan ayam yang sunyi di tepi hutan, hiduplah seekor ayam bernama Melati. Bulunya yang putih bersih selalu membuat ayam-ayam lain iri. Setiap pagi, Melati berkokok dengan bangga, menyambut matahari yang menyinari kandangnya yang rapi. Namun, di balik kesempurnaan itu, ada dunia lain yang tak terlihat oleh mata manusia, sebuah dunia yang gelisah dan penuh pergolakan. Di antara bulu-bulu halus di pangkal leher Melati, hidup sebuah keluarga kecil, makhluk yang jarang diperhatikan. Keluarga tungau. Mereka adalah Kribo, si tungau merah tua yang dianggap tetua, dan puluhan kerabatnya yang hidup dari menghisap sedikit darah dan memakan sel kulit mati. Bagi mereka, bulu Melati adalah hutan lebat yang menyediakan segala keperluan hidup, kehangatan, perlindungan, dan makanan. Kita hidup dalam keseimbangan, bisik Kribo pada anak-anaknya, hanya mengambil sedikit agar Melati tidak merasa terganggu. Mereka hidup tenang, populasinya terjaga. Melati pun tidak merasa gatal berlebihan, hanya sesekali menggaruk dengan santai. Namun, kedamaian itu mulai terusik. Suatu hari, datanglah angin perubahan. Seekor ayam liar dari hutan membawa tamu tak diundang, tungau bermuka lebar, Nemidocoptes, yang ganas. Tungau ini berbeda. Mereka bukan penghuni sementara, mereka penjajah. Dengan gerakan taktis, mereka menggali terowongan di balik kulit halus di sekitar paruh dan kaki Melati, membuatnya seperti bersisi kapur yang kasar. Kribo dan keluarganya cemas. Mereka merusak keseimbangan, protesnya. Tapi kekacauan tak berhenti di situ. Tungau unggas, Dermanisus, yang licik dan beraktivitas malam hari, mulai menyelinap dari celah-celah kayu kandang. Mereka ibarat gerombolan perampok yang menyerbu saat gelap, menghisap darah dalam jumlah besar, lalu kembali bersembunyi sebelum fajar menyingsing. Melati yang dulu gagah, mulai menunjukkan penderitaan. Ia gelisah, menggaruk-garuk tubuhnya tanpa henti pada siang hari karena gatal akibat tungau bulu, menacantus, yang merayap cepat di permukaan bulu, menggigit dan membuat iritasi. Bulu-bulunya yang putih mulai kusam, rontok di beberapa bagian. Ia tak lagi berkokok dengan lantang. Matanya sayu, penuh rasa tidak nyaman yang tiada henti. Puncaknya adalah invasi tungau kaki bersisik, Nemidocoptes mutans. Makhluk kecil ini melakukan aksi paling kejam. Mereka menggerogoti kaki Melati dari dalam, membuatnya bengkak, bersisik keras, dan sakit untuk berdiri. Melati pun terpaksa sering duduk merengkuh sakitnya, melihat ayam-ayam lain bermain di tanah. Dunia di balik bulu telah menjadi medan perang yang semrawut. Kribo dan keluarganya yang ingin hidup damai tersingkir, terhimpit oleh para penjajah baru yang rakus. Keseimbangan telah runtuh. Namun, cerita tidak berakhir di sini. Peternak yang mulai curiga dengan perubahan pada Melati dan beberapa ayam lainnya, memanggil dokter hewan. Dengan mata terlatih, dokter itu melihat tanda-tanda yang tak terlihat oleh orang awam, kulit bersisik, bintik-bintik merah, dan kegelisahan di malam hari. Pengobatan pun dimulai. Semprotan akarisida yang aman menyelimuti tubuh Melati. Obat tetes diberikan di punggungnya. Kandang dibersihkan total, disemprot, dan diberi periode kosong untuk memutus siklus hidup tungau. Perlahan-lahan, para penjajah itu musnah. Kaki Melati diolesi salep khusus, hingga sisik-sisik mengelupas dan kulit barunya tumbuh. Dengan hilangnya hama, Kribo dan sisa keluarganya yang bertahan, kembali bisa hidup sebagaimana mestinya dalam populasi kecil yang tak mengganggu. Keseimbangan alam mikro kembali pulih. Melati pun bangkit kembali. Bulu-bulu barunya tumbuh, lebih lebat dan berkilau. Kokoknya kembali menggema di pagi hari, meski kini lebih berisi rasa syukur. Ia telah melalui pertempuran yang tak terlihat, melawan pasukan kecil yang hampir meruntuhkan dunianya. Pelajaran berharga itu tersimpan. Kadang,
Musuh terkecil justru bisa membawa badai terbesar. Dan kunci kemenangannya terletak pada kewaspadaan dan perawatan dari sang pemilik, yang memahami bahwa kesehatan ayamnya juga bergantung pada dunia yang tersembunyi di balik bulu-bulu indah mereka.